Jumpa lagi bareng aku di Aku Suma, tentunya di Narasehat. Betul sekali, narasi kesehatan. Dan pemirsa, hari ini kita masih berada di Kelurahan Panjang ya, kelurahan yang tidak pendek, betul sekali, Kelurahan Panjang. Kelurahan Panjang betul ya Pak ya? Iya, dan tentunya kita sudah ketemu dengan responden kita, langsung saja kita kenalan. Halo, boleh Pak dipegang? Belum ya. Ini dengan Pak siapa ini? Pak Adi. Pak Adi sedang berteduh ya Pak ya, karena ini memang cuacanya panas sekali pemirsa. Dan kita mau tahu nih Pak Adi, tahu nggak, pernah nggak ke dokter spesialis kayak gitu? Ke dokter spesialis Oh, belum dipakai pernah. boleh dong Pak Adi. Nah, Dokter spesialis belum pernah ya Pak? belum pernah ya, Iya, karena iya. alhamdulillah sehat, Sehat, ya. bugar, keluarga juga sehat di rumah. Iya, alhamdulillah sehat. Keluarga sehat, istri sehat, Sehat. alhamdulillah. Jadi memang belum pernah ke dokter spesialis ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Mas Adi, sekarang pemerintah itu punya yang namanya program spelling. Mas Adi tahu nggak itu apa? Spelling. Spelling itu program dari gubernur itu ya? Ya. Yes. Oke, ya. Tahu. Kalau saya katanya tahu dok, itu spelling? Singkatannya sih belum tahu jelas ya. Tahu. Iya. Oke, jadi spelling itu spesialis keliling, betul sekali yang tadi dijelaskan oleh Mas Adi ya, bahwa ini program dari gubernur kita, Mas Adi, Gubernur Jawa Tengah. Berarti kalau di Panjang sendiri sudah pernah ada spelling ini belum Mas? Kalau spelling itu ya ini di puskesmas ya? Di kelurahan dan salah Kelurahan. satunya Iya. kelurahan target gitu. Kalau di sini udah pernah Mas? Di Panjang sini? Kalau Mas spelling orang belum. mana nih? Orang mana? Saya kerap ya. Oh, kerap ya. Nah, kalau di sini kelurahan sini tuh udah Mas malah. Tapi berarti Mas Adi belum lihat ya realisasinya seperti apa? Belum pernah. Belum tahu. Berarti kalau untuk syarat pendaftaran kayak gitu pun tahu nggak Mas? Syarat kayaknya pakai link ya itu ya? Ya, betul sekali, itu pendaftarannya Mas. Oke, tapi kalau untuk syaratnya belum tahu secara gamblang gitu ya Mas ya? Belum. Oke, kalau gitu kita kasih tahu pemirsa, hari ini kita mengundang narasumber spesial yang tentunya akan menjelaskan ke Mas Adi dan juga pemirsa yang ada di rumah ya. Tadi Mas Adi sudah tahu tipis-tipis mengenai program spelling. Pengen tahu secara tebal, secara lebar mengenai spelling ini nggak Mas Adi? Siap ya. Pengen ya? Pengen Banget atau pengen aja? Pengen banget. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Program Spelling Melesat itu singkatan dari dokter spesialis keliling, mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini merupakan program selapanan Gubernur Jateng, Sehat bareng Lutfi Yasin. Tujuannya adalah untuk mendekatkan akses layanan kesehatan spesialis pada masyarakat. Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan program unggulan bidang kesehatan kepala daerah masing-masing, walaupun jenis layanan kesehatan utama yang diberikan adalah merupakan layanan unggulan dari masing-masing rumah sakit, ditambah dengan screening kanker serviks, screening TB, dan ANC ibu hamil. Tim pelaksananya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengkoordinasikan dengan rumah sakit setempat, baik itu pemerintah maupun swasta, menggandeng puskesmas dan kelurahan. Sasaran lokusnya itu jangka panjangnya meliputi 1.278 desa di Jawa Tengah, dengan periode pelaksanaan akhir April 2025 dan diharapkan selesai dalam 2 tahun. Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan pemetaan lokus dan rumah sakit. Selanjutnya nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan memberikan rencana jadwal tentatif untuk pemetaan tersebut melalui link. Jadwal koordinasi selanjutnya akan diinformasikan secara berkala. Dampak yang diharapkan dari spelling itu meliputi yang pertama, menurunnya kasus kematian ibu, menurunnya kasus stunting, kemudian meningkatnya keberhasilan pengobatan TBC, penanganan lebih dini kasus kanker serviks dan kasus penyakit tidak menular lainnya, serta menurunnya masalah kesehatan jiwa. Vaskes yang dilibatkan juga mendapatkan benefit. Kalau rumah sakit pemerintah akan
mendapatkan penguatan jaringan, rumah sakit swasta sebagai sarana promosi, dan puskesmas merupakan penguatan program ILP dan CKG. Silatkesda atau silaturahmi kesehatan daerah yang digagas Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan waktu itu, yaitu Bapak Dr. Slamet Budianto SKM Mkes, sebenarnya adalah tasyakuran atau rangkaian dari HKN ke-60 tahun 2024, di mana di situ menghadirkan seluruh stakeholder kesehatan Kota Pekalongan yang meliputi perwakilan pimpinan fasilitas kesehatan, baik klinik, rumah sakit, TPMD, apotek, kemudian organisasi profesi kesehatan, PKFI, Persik, perwakilan Sivitas Akademika Kesehatan di Kota Pekalongan, dari Unikal, UMPP, Poltekkes, Akbid Harapan Ibu, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan. Ya pemirsa, balik lagi di Darah Sehat, tentunya masih bareng aku Diah Kusuma yang masih di kota enggak tuh, di kelurahan yang tidak panjang, yang tidak pendek. Kita di mana, Pak? Panjang Baru. Panjang Baru. Jadi kelurahan Panjang Baru gitu ya. Bapak boleh dong dipegang. Ya. Kita kenalan dulu bareng Bapak siapa ini? Ahmad Daryono. Panggilannya Pak Dar. Pak Dar. Oke, ini Pak Dar baru saja naik motor, langsung dia cegat mau dia wawancarai. Bapak Iya. pernah nggak periksa ke dokter spesialis? Sering. Sering? Wah, ke spesialis apa ini, Ya. Pak? Ya, pertama dalam, penyakit dalam. Yang kedua saraf. Terus yang ketiga spesialis gigi. Oh, Ya. jadi Bapak sendiri pasien juga? Ya. Pasien, oke. Tapi Bapak tahu nggak sih spelling itu apa? Pernah dengar dan pernah baca, ya kira-kira dokter panggilan yang keliling itu. Ya, oke. Ya. Berarti udah sering dengar gitu ya, Ya. Pak ya. Tapi untuk langsung datang ke spelling nih, belum pernah. Belum pernah. Kita datang biasanya ke kerjanya mereka. Jadi ke kayak klinik-kliniknya mereka. Klinik, Ya. rumah sakit, Ya. gitu ya, Ya. Pak ya. Nah, sekarang tuh pemerintah dari gubernur langsung, Pak ya, kita Ya. menghadirkan program yang namanya spelling, dokter spesialis keliling, yang Ya. dimana ini tuh langsung turun ke kelurahan target gitu, Bapak. Dimana pendaftaran ini Bapak tahu nggak lewatnya apa? Aplikasi ya. Oke, berarti Bapak, ini kita akan kasih tahu bagaimana cara pendaftaran spesialis keliling ini. Bapak Iya. pengen tahu nggak? Pengen sekali. Pengennya. Oke, pengen sekali pemirsa. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial yang tentunya akan memberikan informasi kepada Pak Dar dan juga pemirsa yang ada di rumah bagaimana cara mendaftar ya melalui spelling ini, dokter spesialis keliling. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, Pak. Ya. Bilang kasih tahu tong. Hitungan 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Program spelling di Kota Pekalongan pertama kali disosialisasikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan waktu itu, Dr. Slamet Budianto SKM Mkes, di dalam acara Silatkesda atau Silaturahmi Kesehatan Daerah tanggal 17 April 2025 di ruang Jamprang, Setda Kota Pekalongan. Pada acara Silatkesda tersebut, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyampaikan tentang program spelling di depan stakeholder kesehatan Kota Pekalongan yang meliputi perwakilan pimpinan fasilitas kesehatan, baik itu klinik, rumah sakit, apotek, TPMD maupun TPMDG, kemudian seluruh organisasi profesi kesehatan di Kota Pekalongan, PKFI, Persi, dan perwakilan Sivitas Akademi Kesehatan di Kota Pekalongan dari Unikal, UMPP, Poltekkes, dan Akbid Harapan Ibu, serta BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Jadi untuk pelaksanaan spelling itu masing-masing rumah sakit itu dipasangkan dengan
puskesmas yang mengampu wilayah kerja di kelurahan binaan. Jadi Rumah Sakit Bendan akan bermitra dengan Puskesmas Bendan dalam melaksanakan spelling di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Bendan Kerbon. Puskesmas Bendan juga bermitra dengan Puskesmas Medono untuk melaksanakan spelling di Kelurahan Medono dan Kelurahan Sapuro Keblen. RSUD Bendan juga dimitrakan dengan Puskesmas Sokorejo untuk mengampu Kelurahan Setono dan Kalibaros. Rumah Sakit Karomah Holistik bermitra dengan Puskesmas Tirto di Kelurahan Tirto dan Pringrejo. Rumah Sakit Anugrah bermitra dengan Puskesmas Kramasari untuk melaksanakan spelling di Kelurahan Pasir Keraton Keramat. Juga dengan Puskesmas Dukuh untuk spelling Kelurahan Bandengan dan Padukuhan Keraton. Rumah Sakit Aro dimitrakan dengan Puskesmas Tondano untuk spelling Kelurahan Gamer dan Poncol. Rumah Sakit Siti Hodijah akan bermitra dengan Puskesmas Krapyak Kidul untuk melaksanakan spelling di Kelurahan Krapyak dan Degayu. Juga dengan Puskesmas Klego untuk melaksanakan spelling di Kelurahan Klego dan Kauman. Rumah Sakit Budi Rahayu bermitra dengan Puskesmas Kusuma Bangsa telah melaksanakan spelling di Kelurahan Panjang Wetan, Panjang Baru, dan Kandang Panjang. Rumah Sakit Hermina bermitra dengan Puskesmas Noyontaan untuk spelling di Kelurahan Noyontaan Sari dan bermitra dengan Puskesmas Pekalongan Selatan untuk spelling di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, dan Sokodhuwet. Rumah Sakit Zaki Junet telah bermitra dengan Puskesmas Jenggot untuk melaksanakan spelling di Kelurahan Jenggot. Yo, halo pemirsa, jumpa lagi masih bareng aku Diah Kusuma tentunya, dan kita geser sedikit ya karena di sini suasananya panas banget tapi lumayan rame, dan kita langsung ketemu dengan narasumber dengan responden kita. Langsung saja kita kenalan. Halo Ibu. Halo. Ibu ini masih apa Ibu? Lagi bikin martabak telur. Oh, martabak telur. Wow, jadi sambil bikin kita ngobrol-ngobrol ya Ibu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, hari ini kita tuh masih bahas mengenai sesuatu yang lagi hype gitu Bu di Pekalongan ya. Apa itu? Tentunya ini program pemerintah. Ibu pernah nggak datang ke dokter spesialis? Enggak. Belum pernah? Nggak pernah. Keluarga nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti sehat semua Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau spelling tahu? Apa itu? Spelling itu dokter spesialis keliling. Belum pernah juga. Belum tahu juga ya Ibu Belum. ya. Karena rumahnya bukan asli sini. Bukan, Poncol. Oh, Poncol. Kalau Poncol berarti belum itu ya Bu ya, belum pernah ada spelling yang mampir ke Poncol gitu. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Kalau kita kasih tahu Ibu, jadi spelling itu dokter spesialis keliling yang mana ini datang ke kelurahan ataupun desa target Ibu. Nah, di sini itu tuh menghadirkan narasumber, menghadirkan dokter spesialis, di antaranya ada spesialis saraf, spesialis anak, spesialis OB/GYN kayak gitu-gitu. Jadi Iya. kalau misalkan Ibu mau datang ke dokter spesialis itu nggak perlu lagi kah? Kemana? Rumah sakit, ke vaskes kayak gitu, karena itu udah langsung datang ke kelurahan gitu, biar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat Iya. gitu. Berarti kalau untuk dampaknya Ibu tahu nggak dampak dari ini? Dampak apa? Dampak dari spelling ini? Nggak tahu. Belum tahu ya, berarti diantaranya memudahkan masyarakat gitu, Iya. dan lain sebagainya. Kalau untuk pendaftarannya tahu bagaimana Ibu? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Kalau untuk sasarannya untuk siapa aja udah tahu? Belum pernah jadi. Belum pernah. Oke, jadi masih banyak pemirsa yang belum tahu mengenai spelling ini karena ibunya juga memang dari daerah yang belum pernah
diimplementasikannya spelling ini. Dan tentunya hari ini kita menghadirkan narasumber spesialis Ibu, narasumber spesial yang tentunya akan memberikan informasi kepada Ibu ya, dan juga pemirsa yang ada di rumah tentunya. Ibu pengen tahu nggak? Pengen lah. Pengen ra, oke pengen ra. Pekalongannya po. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Sampai saat ini, spelling telah dilaksanakan di 11 kelurahan di Kota Pekalongan. Mulai dari yang pertama itu tanggal 10 Mei 2025 di Kelurahan Buaran Keradenan, sampai yang baru saja kemarin itu di Kelurahan Kandang Panjang tanggal 29 Oktober. Masyarakat sangat antusias dengan penyelenggaraan spelling ini. Terbukti dengan target sekitar 130-an peserta itu pada hari H ada yang mencapai sampai 200-an, 200 peserta nggih. Jadi untuk penyelenggaraan spelling ini sasaran pasien biasanya disiapkan oleh puskesmas. Karena puskesmas yang memiliki dan bertanggung jawab terhadap data tentang pasien di wilayah kerjanya atau di kelurahan tersebut. Jadi nanti puskesmas biasanya melalui kader akan menyampaikan rencana pelaksanaan spelling dengan layanan spesialis yang ada. Jadi biasanya di spelling tersebut ada utamanya ada spesialis obgyn, spesialis anak, spesialis dalam atau spesialis paru, ditambah beberapa spesialis sesuai dengan kebijakan masing-masing rumah sakit sebagai layanan unggulannya. Jadi masyarakat melalui puskesmas itu bisa mendaftar spelling. Jadi masing-masing puskesmas memang menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan link kemudian di-share melalui kader, atau juga kadang menggunakan link juga langsung dari rumah sakit, memanfaatkan dari rumah sakit dan sebagainya. Masyarakat cukup menyiapkan KTP untuk NIK-nya. Biasanya puskesmas sudah melakukan pendaftaran sebelum hari H ya. Jadi pada waktu hari H itu tinggal langsung datang begitu. Walaupun jika ada yang datang pada hari H sesuai dengan kemampuan dokter spesialis akan diterima. Jadi bisa saja ada yang dilayani, namun jika memang sudah overload kekuatan spesialisnya ya terpaksa tidak dilayani. Pelaksanaan spelling ini dilaksanakan di aula kelurahan, setempat. Kemudian ya memang disiapkan tempat sederhana lah untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut. Tentu saja tetap memberikan privasi untuk masing-masing pasien, terutama untuk pelayanan kebidanan, terutama untuk pelayanan kebidanan itu aja yang privasi. Kalau yang lainnya kan bisa sambil berbincang-bincang seperti itu. Nah kemudian apabila perlu rujukan itu akan dirujuk oleh puskesmas mitra tadi ke rumah sakit yang bersangkutan, seperti itu. Penyediaan SDM spesialis itu memang tergantung dari kesiapan masing-masing rumah sakit. Walaupun di dalam program ini untuk mengungkit capaian kesehatan di Jawa Tengah memang diharapkan spesialis bisa menghadirkan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam atau paru. Tentang mobil spelling,
Sebenarnya konsep dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sebenarnya memang menyiapkan mobil spelling yang berisi peralatan-peralatan kedokteran ya untuk memeriksa USG, untuk memeriksakan kehamilan, kemudian rongsen portable untuk foto rongsen dan sebagainya. Cuma untuk Kota Pekalongan memang kita belum bisa mengadakan mobil ini seperti itu, Mbak. Jadi kalau pendaftaran itu biasanya dipantau di link sampai hari H, kadang-kadang enggak pernah sih kita sampai penuh, intinya seperti itu. Tapi pada waktu hari H, nah itu jadi masyarakat tiba-tiba sudah berduyun-duyun gitu ya, berduyun-duyun untuk datang. Tentu saja Puskesmas sepertinya sudah menyiapkan cara supaya apabila lebih dari sasaran yang ditargetkan itu tidak sampai membuat pasien tidak terlayani seperti itu.